sampai hari ini, sampai sejauh ini, apa dinamika yang berkembang di kalangan mahasiswa terkait dengan upaya untuk mencari fakta ini? Karena kan Anda menyimak tadi statement Menko, kemudian dari diskusi kita malam ini, menurut Anda sebenarnya ini mengarah ke hal yang positif atau malah jalan di tempat, atau ada yang main-main dari kasus ini? Oke, terima kasih Mas Doni. Sebenarnya kondisi sekarang kan kenapa kita perlu independensi itu kan? Karena kami mungkin dari kalangan mahasiswa percaya bahwasanya kita itu sudah tidak percaya lagi dengan sistem yang telah diberikan oleh pemerintah sekarang. Ketika mereka ingin membuat suatu tim, ketika mereka ingin membuat suatu hal-hal yang apa ya? Karena gini, contohnya sekarang polisi mereka melakukan represif gitu loh. Aparat melakukan represif kepada masyarakat, kepada demonstran, yaitu kita lapornya kemana gitu loh. Ketika mereka yang represif, ketika mereka yang menangkap, apalagi dengan kondisi sekarang datanya itu sebanyak berapa? 3.000, 5.000 ya? 5.000. Malah 5 ribuan. 5.000-an, dan itu sangat amat banyak. Kondisi 500 doang yang hanya 500 doang yang diproses. Ya lapor ke polisi juga dong. Nggak percaya. Nah itu masalahnya. Selama ini nggak jalan. Gimana dengan kondisi-kondisi pelanggaran HAM-HAM berat yang selama ini terjadi? Ya, tapi kan Mereka kalau kan tim independen ini terlalu banyak juga, Iya. apakah nggak takes time nanti? Nah itu masalahnya. Ketika Sebentar, yang Anda percaya sekarang siapa? Kalau sistemnya Anda nggak percaya, masyarakat, rakyat itu sendiri. berarti Ketika lebih percaya dengan tim independen. Betul dong. Ketika kita semua tidak percaya dengan sistem yang buat pemerintah ini melakukan suatu pengkondisian. Ya kan sekarang kan kondisinya gitu ya. Ya. Kita mahasiswa, kita masyarakat itu dikondisikan dengan ada yang terjadi di demonstrasi, ada yang diundang ke DPR atau istana. Maksudnya itu sebagai bentuk pengkondisian. Kenapa? Bahwasanya sekarang itu yang terjadi faktanya. Ketika kita tidak bisa percaya dengan sistem yang diberikan oleh pemerintah, ya mau nggak mau rakyat harus bergerak. Oke, terhadap tim independen yang sekarang ada ini, Anda masih percaya? Ya pastinya. Sebenarnya gini. Boleh Mas Arif. Sebenarnya gini. Kondisinya adalah ketika demonstran orang-orang yang ditangkap selama aksi pada bulan Agustus sampai September kemarin itu sampai sekarang yang seharusnya penahanannya itu diperjelas gitu loh. Gimana kondisinya sekarang, apakah bisa dibebaskan dan lain sebagainya. Itu Anda tidak seharusnya melihat ada progresnya disampaikan kepada publik. Iya, itu progresnya itu yang tapi menjadi kan polisi pertanyaan. juga mungkin gini Mas Atir, dia perlu ada satu strategi untuk membuka tabir sebuah kasus sehingga tidak akan mengaburkan dari tujuan utamanya gitu. Betul. Namun pada dasarnya ya itu memang tugas mereka untuk melakukan itu. Itu sudah menjadi tugas mereka sebagai keamanan, sebagai polisi untuk memproses itu semua. Sebenarnya sistemnya kayak gitu. Mas menurut Arief? Ya, saya pikir ketika Presiden tidak menindaklanjuti apa yang disampaikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang kemarin ketemu begitu ya, dan meminta Presiden membentuk tim independen dan ini tidak dikabulkan. Belum kali. Yang kita tahu tidak dikabulkan karena hari ini Pak Yusril mengatakan Presiden tidak akan membentuk tim independen kan lagi dan akan repot reshuffle kan? menyerahkan kepada lembaga independen seperti Komnas HAM, KPAI yang sedang membentuk tim gabungan dalam penyelidikan kerusuhan akhir Agustus. Kolaborasi aja kan bisa. Ini mumpung ada Bu Silvana juga nih di sini. Ini nanti dulu. Saya pikir sebetulnya poinnya adalah ketika negara atau pemerintah akhirnya tidak menjawab dengan pembentukan tim independen yang sebetulnya bisa kolaborasi, ya kan? Tapi ini kan sudah bilang tidak. Serahkan aja ke polisi. Ini menunjukkan tidak pekanya, ya, dan gagalnya Presiden, ya, untuk kemudian mendengar suara rakyat. Karena persoalan demonstrasi aksi kemarin harus kita akui itu tidak lepas dari persoalan yang diciptakan oleh pemerintah dan juga DPR sendiri, ya, yang mana mereka membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat dengan pajak ekstensif yang justru kemudian dibebankan kepada rakyat, sementara DPR-nya tidak kena pajak tapi naik gaji terus, flexing dan lain sebagainya, itu memuakkan bagi masyarakat. Jadi ada ketidakpercayaan publik sebetulnya. Artinya mereka lah sumber masalahnya, kok malah diminta kerjasama terhadap gitu. fungsi pemerintahan, terhadap keberadaan pemerintah ini ada enggak sih sebetulnya pemerintah. Tetapi diminta untuk kemudian menuntaskan persoalan yang akarnya dari mereka sendiri. Mereka katakan cukup kepolisian, Ya, tapi cukup kemudian Komisi Negara. Persoalannya begini, Mas Doni.
pengalaman kami, kalau tidak ada dukungan dari Presiden, dalam hal ini dukungan politik yang penuh termasuk DPR RI, akan sangat sulit penyelidikan dilakukan. Bu Silvana tadi menyampaikan, pemeriksaan itu membutuhkan kompleksitas ya, pembuktian, alat bukti yang itu bisa didapatkan dengan cara memanggil, memeriksa dan lain sebagainya. Bagaimana? Bayangkan kalau yang mau diperiksa ini adalah BRIMOB. Sementara yang bertugas adalah Mabes Polri atau Polda. Ya, apakah mereka akan kemudian tidak konflik kepentingan? Jelas konflik kepentingan. Kemudian ketika kemudian yang akan dipanggil adalah Bais TNI yang kemudian dugaannya kemarin ditangkap dan ada indikasi terlibat, apakah kemudian bisa diproses secara independen, ya, kemudian bisa terbuka dan mau diperiksa, mau dipanggil saja udah syukur. Dan ini yang seringkali dialami, hambatan-hambatan seperti ini yang terus dialami oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia. Apalagi kalau yang mau dipanggil pangkatnya lebih tinggi ya. Apalagi seperti itu. Dan ini yang akan dihadapi oleh 6 lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia seperti Komnas HAM sampai Ombudsman, KPAI. Cuma kemarin Prof. Ini Komar, saya mau tanya ke Prof. Komar, artinya komitmen Presiden sendiri, Prof. Komar, waktu bertemu dengan gerakan Nurani Bangsa ini, apakah sudah ada statement, kemudian pernyataan bahwa Presiden mendukung pembentukan tim independen pencari fakta, atau seperti yang disampaikan oleh Menko Yusril, Prof. Komar? Ya, waktu itu Presiden sebenarnya lebih banyak bicara dengan kami tentang situasi korupsi yang cukup akut, kemudian sumber daya alam yang dikuras, adanya capital flight, ekonomi rakyat yang tertekan, yang itu kemarin itu yang lebih banyak ditekankan itu. Nah kemudian kekacauan ini salah satu sebabnya kan kondisi objektif, akibat kemiskinan, lapangan kerja menyempit itu. Jadi ini juga faktor yang objektif yang menyebabkan itu semuanya. Nah, oleh karena itu kami usul agar peningkatan pemberantasan korupsi itu harus dijalankan, pemerataan ekonomi, lapangan kerja itu juga jadi prioritas. Kaitannya dengan perhara itu dibentuk tim pencari fakta independen. Nah, independen itu bisa maknanya dua, full orang masyarakat, walaupun itu juga nanti ada proses seleksi, siapa namanya rakyat yang siapa, membutuhkan keahlian itu. Kalau nggak punya keahlian juga repot itu. Seperti saya orang kampus ya sulit mengadakan penelitian seperti itu. Yang kedua, diperlukan orang yang ahli, apakah itu polisi itu polisi yang mana? Saya masih percaya dan kita perlukan tenaga ahli, orang yang punya skill polisi, tapi polisi yang mana? Nah, independen itu bisa saja independen dalam arti gabungan, tapi betul-betul diberi mandat independen dan mendapatkan kekuasaan langsung di bawah proteksi presiden. Kalau presiden yang memberikan perintah proteksi, maka yang lain takut. Tapi kalau independen, jadi harus ada satu power yang backup tim itu. Bisa saja itu gabungan, tapi orangnya harus yang reputasinya, track recordnya harus jelas. Artinya Prof. Komar, dalam lembaga negara yang bagi sebagian besar masyarakat, saya pinjam statementnya Mas Satir tadi, mereka sudah tidak percaya lembaga itu, Anda masih percaya di dalamnya masih ada orang-orang yang bisa dipercaya, begitu Prof? Ya, sayang sekali sinyalnya ada kebekuan, kalau bahasa gaulnya nge-freeze ya Mas Satir ya. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak nge-freeze juga ya. Sebentar, Anda nanti komentari, tapi saya harus klarifikasi lagi ke Bu Silvana. Bu Silvana masih bersama kami ya? Ya. Nah, Bu Silvana, bagaimana menjawab keraguan masyarakat, kemudian soal urusan kerjasama antara tim, antara lembaga, untuk tetap menumbuhkan trust dan mengembalikan kepercayaan publik tadi. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bu Silvana? Ya, memang yang pertama, lembaga nasional HAM yang sekarang bersatu untuk membentuk tim independen, ini kan juga dipilih oleh masyarakat ya. Walaupun kemudian pemilihan finalnya ada yang di tangan DPR, ada yang di tangan komisi itu sendiri seperti Komnas Perempuan ya. Artinya
lembaga ini lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendapat mandat dari undang-undang ya oleh negara. Nah, tetapi dalam kerja kami juga itu akan melibatkan tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya sebagai bagian dari tim gabungan pencari fakta. Ini by the way kan bukan pertama kali ya ada tim gabungan pencari fakta. Ada 2 sebelumnya, ada TGPF Munir, ada TGPF Mei 98 ya. Dan tokoh-tokohnya juga sebagian besar masih ada. Sebagian dari mereka akan menjadi tim expert kami untuk memberi kepada kami best practices dan berdasarkan pengalaman mereka. Artinya KPI juga sudah menginventarisir ya orang-orang yang dianggap cocok untuk menjadi bagian ya. Persis ya. Jadi ini gabungan bukan hanya 6 LN-HAM tetapi juga plus tokoh-tokoh yang tadi yang punya reputasi, punya pengalaman sebagai bagian dari TGPF maupun pengalaman dengan mekanisme HAM global ya, karena kerja-kerja TGPF selalu punya dimensi internasional karena pelaporan-pelaporan yang perlu menjadi pembelajaran bukan hanya bagi bangsa sendiri tapi juga bagi dunia gitu. Termasuk Bu Silvana, saya pinjam statementnya Prof. Komar tadi sebelum terputus itu soal tokoh-tokoh yang memang dikenal publik dan juga kompetensi yang mereka miliki. Persis, ya. Bahkan kalau kita perhatikan, kita pelajari TGPF yang lalu, itu ada beberapa orang pensiunan penegak hukum misalnya. Apa? Karena ekspertis mereka diperlukan, jejaring mereka dan kemampuan mereka untuk menemukan lubang-lubang kebenaran di institusi mereka sendiri. Jadi itu penting, kehadiran mereka juga penting gitu. Oke. Menjadi partner kami, ya. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Komar lagi. Prof. Komar, menyambung tadi statement terakhir Anda, Prof. Artinya Anda sendiri, Prof. Komar, masih percaya bahwa di dalam institusi negara yang menurut Mas Satir tadi, mahasiswa kita, mereka sudah tidak percaya lagi, tapi di dalamnya masih adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Prof. Komar. Kalau kita simak berbagai forum diskusi di televisi, yang namanya Polri kan tidak satu versi. Ya. Ada polisi yang pensiunan, yang kritis, yang ahli. Ada polisi yang masih aktif, yang ada banyak. Nah, ada lagi satu, Prof, polisi tidur. Ada. Jadi kita perlu juga tenaga ahli dari polisi. Mungkin berapa pensiunan yang mereka komited. Ya. Dan satu betul-betul independen. Kemudian Presiden memberikan satu proteksi support mandat masalah itu. Nah, yang kedua gini sungguhnya ya, kalau saja semua lembaga yang ada itu kan sungguhnya tidak perlu membentuk lembaga lagi kan. Misalnya KPK itu dibentuk kan menunjukkan bangsa ini sakit. Yeah. Kalau polisi, kejaksaan, kehakiman bekerja dengan proper, ya untuk apa KPK? KPK itu kan ad hoc, ad hoc kok lama banget, mestinya bubar itu. Tapi kan menjadi persoalan ketika ternyata yang ada, lembaga yang ada itu tidak berfungsi atau mungkin kurang optimal kerjanya. Seperti komisioner, Indonesia itu bangsa yang banyak sekali komisionernya. Asumsinya kan untuk mengawasi, membantu, tapi nyatanya apa? Mereka mengawasi, mengontrol. Jangan-jangan bagian dari kekuasaan juga. Ya. Jadi memang ini kurang fungsional, kurang bekerja secara proper lembaga-lembaga yang ada, sehingga menimbulkan tadi low trust, kurang percaya. Bagaimana Presiden Prabowo mengembalikan trust itu? Sebab masih 4 tahun ke depan sebagai presiden. Kalau momentum ini dia lewatkan, sehingga trust itu tidak terbangun, ini malah menjadi beban bagi dia. Tapi kalau iya, oke, baik. Saya akan lanjutkan dengan Prof. Komar nanti, dan juga saya tahu Mas Satir sudah pengen merespon, tapi sabar ya. Ini kalau dalam hubungan rumah tangga nih, kalau ada komunikasi yang mampet kayak gini, bahaya ini. Apalagi dalam hubungan perpacaran, begitu ya. Betul. Nah, tapi kalau hubungan antara mahasiswa dengan pemerintah, Anda lihat seperti apa nih? Sangat buruk sebenarnya. Sangat buruk, kayak sambungan Zoom tadi bukan? Betul. Oke, nanti dikomentarin di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.